Would you rather have been me? Is that it? Huh? No, man, fuck you guys, man. There's down at the end of lonely. Cekcok. Halo, kembali lagi bersama Samku Miu in the Yaw masih di Mata Movie tentunya ya. Oke, kita kembali lagi ya. Kali ini gue akan membahas film The True Romance. Film ini adalah sebuah film kejahatan Amerika tahun 1993 dengan unsur-unsur komedi gelap dan romansa yang disutradarai oleh Tony Scott dan ditulis oleh Quentin Tarantino. Oke, gimana filmnya? Langsung aja mulai. Di sebuah kota yang bernama Detroit, terlihat pemuda kobam yang bernama Clarence Worley lagi wak-wakan ngomongin sang idola Elvis Presley, ditemani oleh seorang wanita teler di sebuah bar. Mean, surly, nasty, rude. I'm fucking awesome. Lalu Clarence mengajak wanita itu nonton film kungfu di bioskop. Namun sayang, wanita ini tidak suka film kungfu dan Elvis. Lalu wanita itu lebih memilih pulang sambil gontai. Street Fighter, Return of the Street Fighter. 3 kung fu movies. Dan inilah True Romance. Lalu scene berpindah ke bioskop. Clarence yang lagi kusuk nonton film kungfu, tiba-tiba dia kesiram popcorn yang sepertinya sengaja dijatuhkan oleh seorang wanita cantik bernama Alabama Boom Boom. I'm the clumsiest person in the world. Alabama menjatuhkan popcornnya agar bisa berkenalan dengan Clarence. Dan hal yang gak terduga adalah ternyata di bioskop itu boleh ngerokok loh. Lanjut. Setelah nonton film, Alabama ngajakin Clarence makan kue di sebuah restoran. Yeah, I love to get pie after a movie. Love some pie. Dan di restoran itu, mereka saling menanyakan tentang pribadi mereka masing-masing. Where you from? What's your favorite color? Big question is, do you have a fella? You want to buy my pie? Yes, I would. Setelah itu, mereka berdua berlanjut ke sebuah toko komik yang dimana itu adalah tempat kerja Clarence. Wow, what a swell place to work. Lalu kisah mereka malam itu berlanjut ke tempat tidur. Singkat cerita, setelah melakukan, Alabama nangis di pojokan. Clarence yang sadar kalau Alabama nggak ada di tempat tidur. Dia keluar untuk nyari dan dia bertemu Alabama lagi nangis. Setelah ditanya apa alasan Alabama menangis, Alabama mengatakan kalau dia seseorang yang monogami, alias orang yang hanya bisa hidup dengan satu pasangan, dan dia mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta kepada Clarence. Alabama menjelaskan kalau dirinya adalah wanita open BO yang sengaja dipesan untuk menemani Clarence di hari ulang tahun Clarence oleh bos di mana Clarence bekerja. That's why Worky ordered a girl for you. He said he wanted you to get laid for exactly 4 days, and you're my 3rd customer. Can't tell you, that was one of the best times I ever had. But I think I love you. Aduh, gue harus cari bos kayak gini nih. Kalau Mantawers ada yang mau juga tulis di kolom komen ya, kita ngelamar bareng. Lanjut, keesokan harinya ternyata mereka berdua langsung menikah. Setelah itu mereka membuat tato kembar dan di sana Clarence menanyakan siapa Drexel yang pernah dia sebut. Alabama mengatakan kalau Drexel adalah seorang germo yang mempekerjakannya. Alabama juga mengatakan Drexel adalah orang yang sangat kasar dan ngaku-ngaku sebagai orang dari suku Apache. Mendengar itu, Clarence merasa kalau dia harus membuat perhitungan dengan Drexel. Lalu scene berpindah ke sebuah hotel di mana Drexel kini berada. Drexel yang sedang bersama teman-temannya, mereka sedikit terlibat selisih. Dan Drexel langsung membunuh dua temannya itu. I eat the bud, I eat every motherfucking thing. No, man, fuck you guys, man. Ya, itulah Drexel. Scene berpindah di mana Clarence terus saja berpikir kalau dia harus menghabisi Drexel.
Saat dia lagi cuci muka, tiba-tiba sosok Elvis muncul dan memanas-manasi Clarence untuk segera mencari cara untuk membuat perhitungan dengan Drexel. What, kill him? You think a cop gives a fuck about a pimp? Gun in your hand. You get away with it. Lalu dia pun bersiap membawa pistol dan menanyakan alamat Drexel kepada Alabama, dan beralasan kalau dia akan mengambil pakaian Alabama di tempat Drexel. I need you to write down your former address. Oh, baby, come on, Clarence. You don't know him. No, you don't know me. No, please just write it down. Scene berpindah ke tempat Drexel. Clarence langsung menemui Drexel dan berkata kalau dia suami dari Alabama. Lalu dia memberikan amplop dan mengatakan kalau amplop itu berisi uang untuk menggantikan Alabama. Tapi setelah dibuka, ternyata amplop itu kosong dan terjadilah pertarungan 2 lawan 1 yang dimenangkan oleh tim Drexel. Lalu Drexel mengambil identitas Clarence dari dompetnya untuk mengetahui keberadaan Alabama dan menyuruh anak buahnya menjemput Alabama. Namun sebelum dia pergi, Clarence mencabut pistolnya dari kaos kaki. Setelah itu dia meminta seorang wanita untuk diambilkan pakaian Alabama, lalu dia segera cabut dari tempat itu. Setelah Clarence kembali ke rumah, dia langsung mengatakan kepada Alabama kalau dia telah membunuh Drexel. Tapi Alabama tiba-tiba menangis. Ternyata tindakan Clarence membuatnya terharu karena Alabama menganggap perbuatan itu sangatlah romantis. Would you rather have been me? Is that it? Huh? I said, do you fucking love him? Huh? Romantic. Lalu saat Alabama membuka koper yang Clarence bawa dari tempat Drexel untuk ganti baju, ternyata isi koper itu bukanlah baju Alabama. Ternyata koper itu berisi kokain dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu membuat mereka kaget dan senang. Keesokan harinya, Clarence membawa Alabama ke tempat bapaknya yang baru saja dia temui setelah 3 tahun tidak jumpa. Ayah Clarence tentu saja kaget akan kedatangan anaknya yang tiba-tiba dan tanpa aba-aba terlebih dahulu. Terlebih lagi, Clarence membawa Alabama sebagai istrinya. Lalu Clarence meminta Alabama untuk membeli bir karena dia ingin bicara 4 mata dengan ayahnya. Clarence memberitahu ayahnya kalau dia dalam masalah besar dan dia ingin ayahnya membantunya mencari info tentang kematian Drexel. Namun sepertinya dia tidak memberitahu ayahnya kalau dia yang membunuh Drexel. What do you need from me? You need money? Stop acting like an infant. Friends on the force? Yes. Well, they found nothing. Setelah mendapat info dari ayahnya, kalau polisi menganggap Drexel mati karena ulah gangster drugs dealer, dia pun memberikan alamat Dick Ritchie, teman Clarence di Hollywood, karena Clarence dan Alabama akan pergi ke sana. Lalu keesokan harinya, sepulangnya dari kerja, ayah Clarence tiba di rumah. Tiba-tiba, para gangster datang untuk mencari Clarence, tepatnya mencari kokain mereka yang hilang. Mereka menemukan jejak Clarence dari SIM yang tertinggal di tempat matinya Drexel. Namun karena ayah Clarence mencoba melindungi Clarence, dia rela kehilangan nyawanya. Sayangnya mereka menemukan jejak Clarence dari robekan kertas berisi alamat Dick Ritchie di Hollywood. Get ready to be happy. Scene berpindah ke tempat Dick, di mana Clarence dan Alabama sudah sampai di sana. Lalu Dick pergi ke tempat di mana Clarence menginap dan meninggalkan teman sekamarnya yang bernama Floyd karena lagi kane-kanean. Setelah Dick sampai di hotel tempat Clarence dan Alabama menginap, dia langsung membuka koper milik Clarence dan alangkah kaget dan riang gembiranya Dick melihat isi koper itu. This shit can't be real. Mary, mother of God. This is fucking real, Clarence. Namun menurut Dick, ini menjadi sangat sulit jika harus menjual barang sebanyak itu. Menurut Dick, dia harus mencari bandar besar yang memang membutuhkan barang sebanyak itu. Dan masalahnya lagi, mereka tidak mengenal seorang bandar pun. It's very difficult, you understand? More importantly, they don't know you. Tapi Dick mencoba menghubungi temannya yang mengenal seorang bandar besar. Dan mereka berjanji untuk bertemu di sebuah taman bermain, tepatnya di atas sebuah roller coaster. Roller coaster. Roller coasters.
Teman Dick bernama Elliot Blizzard. Ini dia tampang lucunya. Elliot menanyakan dari mana asal barang yang Clarence miliki. Clarence mengatakan kalau dia mempunyai teman di departemen kepolisian yang mempunyai akses ke ruang penyitaan barang bukti, dan polisi itulah yang memasoknya. The police department? Give the man a prize. You didn't hear nothing. I didn't hear nothing. Setelah turun dari roller coaster, Clarence memaksa Elliot untuk bicara dengan Lee, bandarnya, dan terpaksa Elliot menelponnya. Saat Elliot sedang berbicara, Clarence yang gak sabaran dia ngambil alih teleponnya dan bicara langsung dengan Lee. Lalu mereka bersepakat untuk bertemu di hotel tempat Lee hari Rabu jam 3. Namun Elliot memanfaatkan kesempatan ini dengan berkata kepada Clarence kalau Lee meminta sampel barangnya. Clarence pun setuju. 3 o'clock, Beverly Ambassador, he wants to see everybody, and he wants a sample bag. No problem at all, Ken. Scene berpindah menampilkan Floyd yang masih teler. Tiba-tiba ada seorang yang ngintip dari jendela rumahnya. Ternyata orang itu mencari Clarence. Floyd yang gak tahu apa-apa mengenai Clarence. Dia memberitahu orang itu kalau Clarence menginap di Safari Motel. Dick? No. Dick Ritchie? No, he's not. Clarence Worley from Detroit? And I know him. They've been by here. Safari Motel Inn. Scene berpindah ke Safari Motel. Clarence yang pergi mencari makan tidak mengetahui kalau ada seseorang yang menyusup di kamarnya. Orang itu duduk antang di kamar dan membuat Alabama sedikit kaget. Orang itu menanyakan di mana Clarence, tapi Alabama mencoba mengelabuinya dengan mengatakan kalau dia salah kamar. Namun, apa yang terjadi? Let me see those eyes. Alabama tidak mau mengkhianati Clarence. Dia mencoba terus melawan dan tidak memberitahu di mana kokain itu disembunyikan. Namun akhirnya orang ini menemukannya di bawah tempat tidur. Tapi Alabama tidak melepaskan barang itu begitu saja. Dia terus melawan hingga orang itu mati. Hey, what the fuck are you laughing? Ya, orang itu mati dan Clarence pun akhirnya datang dan langsung membawa Alabama dan barang itu pergi sebelum polisi datang. Sedangkan di tempat lain, Elliot yang lagi enak-enakan bersama wanitanya dikejar polisi karena kebut-kebutan di jalan. Dan ternyata Elliot membawa barang itu di kantongnya. Elliot meminta bantuan kepada wanitanya untuk disembunyikan. Namun bukannya membantu, wanita itu malah membuat barang itu berantakan di muka Elliot. Please, he's almost here. Just fucking put it in your pants. Read my lips. No. Do you think you're... Lalu Elliot pun ditangkap. Setelah Elliot diinterogasi, ternyata dia membocorkan kalau Clarence akan melakukan transaksi dengan Lee. Sedangkan di sebuah hotel ada beberapa orang suruhan yang sudah siap untuk menghabisi Clarence. Singkat cerita, tibalah di hari Rabu di mana Clarence dan Lee akan bertemu. Ternyata Elliot disadap oleh polisi untuk menangkap Clarence. Si kocak Elliot terjebak dengan rayuan tukar kepala dari para polisi. Lalu Clarence akhirnya tiba di hotel dan langsung menemui si Elliot. Karena Clarence dan Elliot baru saja kenal, Clarence ngetes Elliot dengan menodongkan pistol ke kepala Elliot dan berkata seolah-olah Elliot akan menjebak mereka. Pada saat itu Elliot meminta tolong kepada polisi. Namun Clarence dan yang lain benar-benar tidak tahu kalau Elliot sudah disadap. Karena Clarence melihat Elliot yang sangat ketakutan, dia mengakhiri permainannya dan meminta maaf pada Elliot. Just take me away. Just take me away. Just take me away. Elliot. Dan mereka melanjutkan untuk bertemu Lee. Sedangkan di tempat lain, Floyd yang lagi enak-enaknya ngemis, dia disambangi beberapa orang yang mencari Clarence. Floyd yang lagi teler tentu saja mengatakan di mana Clarence berada. Do you know a Clarence Worley? Yes. Beverly Ambassador. Kebalik ke Clarence, kini dia sudah bertemu dengan Lee dan mereka pun bernegosiasi. Setelah mereka bersepakat, Clarence pergi ke toilet karena dia kebelet kencing. Lalu tiba-tiba para polisi datang dan langsung menodongkan senjata. Namun para anak buah Lee tidak takut dan kembali menodongkan senjata ke arah polisi-polisi itu. Dan para gangster juga datang di waktu yang salah. 211? Yeah, 211. Holy shit.
Karena mereka tidak ada yang mau mengalah, maka terjadilah baku tembak di tempat itu. Clarence yang mendengar suara tembakan dari toilet segera keluar. Namun sial, Clarence langsung tertembak di pelipis kiri. Dick melemparkan koper untuk mengalihkan perhatian dan berhasil kabur. Setelah semuanya mati, ternyata Clarence masih hidup dan Alabama membopongnya untuk pergi dari tempat itu dengan membawa koper penuh uang. Dan film pun diakhiri dengan penuh sukacita. Amid the chaos of that day. Oke, gimana filmnya? Seru kan? Gua saranin, gak bosan-bosan untuk saranin kalian nonton full movie-nya. Oke, buat kalian yang baru hadir di sini jangan lupa subscribe ya dan klik tombol lonceng untuk notifikasi dari kita di video-video selanjutnya. Oke, segitu aja kali ini dari gua. Salam mantau movie.